Pagi guys. Hari ini 1 Agustus ya, bulan baru, mantep. Udah bikin goals, bulan ini mau dapat profit berapa? Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, tiap hari Senin gue bakalan bikin outlook untuk pergerakan market selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu, buat kalian yang memang baru ngelihat video ini dan belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, dan nyalain notifikasinya supaya kalian dapat updatean seperti ini setiap hari Senin ya minggu depan. Dan jangan lupa join channel Telegram kita, di linknya ada di deskripsi. Karena apa ya, insight dari market per harinya itu gue share-nya di sana, nggak di channel karena terlalu sering, dan gue nggak sempat untuk ngebikin video singkat bisa dibilang untuk itu. Jadi silahkan join channel Telegram kita ya. Oke, langsung dimulai aja. Kita mulai dari uh, Euro USD. Euro USD kita cek dulu. Euro USD belum ada pandangan ya, karena resesi bentar lagi infonya. Kemarin inflasi rate-nya interest rate-nya udah berubah jadi 2,75. Ada perubahan ya. Artinya untuk Euro USD kemungkinan kita bakalan ngelihat kalau misalnya Euro USD itu bakalan ngeflip nih. Di minggu ini mungkin kita akan lihat Euro USD lemah nih. Maksudnya ada pelemahan di powernya Euro USD ya. Oke, kalau kita lihat gitu ya, untuk Euro USD posisinya sekarang ya, untuk posisi sekarang ini si Euro USD ini udah build up nih di dekat resisten. Targetnya artinya uh, kita bisa marking nih ini sebagai zone play ketika ini breakout ya. Ketika ini breakout mungkin nanti hari ini kita bisa dapat peluang untuk ambil buy-nya daripada sell, karena uh, ini ya, ini udah habis nih, udah di breakout nih trendline kecilnya, sekarang build up nih, tinggal kita lihat aja hari ini si Euro USD breakoutnya kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau menurut gue sih cenderung ke atas ya, karena uh, minggu ini kita ada NFP kalau nggak salah hari Jumat besok ya. Jadi diperhatiin aja. Powernya Euro USD mungkin berubah nih, yang tadinya bearish jadi bullish nih, karena strukturnya udah di sini udah build up sideways nih, maksudnya bikin zone play, dan zone play ketika udah breakout biasanya ada penerusan yang cukup signifikan, baik itu naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi untuk outlooknya Euro USD kita hanya nyari buy minggu ini. Minggu ini kita hanya nyari buy. Euro USD sudah nggak ada level-level penting ya, karena level-level pentingnya itu sebenarnya apa namanya, mungkin ini ya, kalau kita anggap ini level penting ini ya, ini level penting untuk Euro USD, karena apa namanya, kalau kalian perhatiin ya, bagian bagian ini candle imbalance ya. Candle imbalance itu ya satu candle penuh di follow up dengan ekor yang sangat kecil. Jadi di sebelum candle imbalance ini terjadi, artinya di sini terkumpul nih power seller nih. Karena ini posisinya ke bawah ya, power sellernya di sini masih banyak nih. Pending ordernya ngumpul cukup banyak nih. Jadi skemanya itu, kalau misalnya si Euro USD ini bisa naik sampai sini, ya possibility-nya setelah dari sini dia bisa turun lagi ke bawah. Mungkin 30 pips langsung dapet lah. Mungkin ya. Oke. Untuk Euro USD. Gila, 5 menit sendiri ya Euro USD sama opening. Oke, kita pindah ke GBP USD ya. GBP USD sama, udah ada peralihan power ya dari bearish ke bullish. Ini swing terakhirnya, dan oke. Ada hal menarik nih, mungkin kalian kalau misalnya kalian tahu Quasimodo gitu ya, sorry ini salah, harusnya ke ini. Nah ini clear nih. Kalau memang
ini jadi head and shoulder gitu ya, sampo modelnya, maka siapa namanya, si GU ini harus retrace di sini nih. Ini adalah level resisten terakhir yang harus di apa namanya, harus di reject sama GU untuk turun. Plannya kita akan ngebuy untuk GU nanti malam mungkin. Ya enggak, pokoknya minggu ini ya. Dari sini nih. Jadi nanti polanya itu inverted HNS ya. Kalau kalian perhatiin bentuknya. Jadi di level hijau ini kita akan, itu adalah harga paling murah untuk kita ngebuy untuk GU. Kita akan ambil peluang fullnya di sana. Jadi kita marking aja untuk level pentingnya. Kalian bisa follow up juga ya untuk di daily tapi ini ya. Jadi kemungkinan gitu kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil. Oke, ini ada sesuatu ya di sini ya kalau kalian perhatiin. Ini menarik nih. Ini bullish ya, ini bullish, kemudian sideways sedikit, dropin, nggak kuat, nembus, dia naik lagi. Jadi powernya masih bullish. Powernya masih bullish. Tapi ada penarikan nih. Seharusnya kalau memang dia bikin mau terus bikin bullish gitu ya, harusnya nanti nih si candle ini posisinya berada di atas ini nih close-nya, baru swing ke bawah. Tapi kalau dilihat dari build up-nya, ya ini malah sideways. Jadi tinggal ditunggu aja sih sebenarnya, tinggal tunggu aja dia breakout sideways-nya ke bawah atau ke atas nih zone play-nya. Oke. Untuk GU outlook-nya kita akan buy maksimal ya. Kita akan buy maksimal di zone hijau ini karena kita berharap ada inverted HNS. Ya apa namanya, pola head and shoulder terbalik gitu ya. Terus kita pindah dari GU ke USD CHF. USD CHF keren banget. Breakout sepertinya ya. Valid kayaknya nih. Oke. Ya, valid nih. Udah tembus. Ya, udah tembus. Dan ini ada kemiringan ya antara swing dengan swing. Kalau misalnya si USD CHF bikin penerusan untuk turun ya, kita bisa expect kalau misalnya si USD CHF itu masih ada ruang untuk turun ke bawah ya, masih ada ruang turun ke bawah sampai ke sini, area sini. Area harga level berapa itu? kita cek di situ ketemu apa ya, mungkin kita bisa dapat ya. Ya di sini nanti bakal ketemu nih. Artinya masih ada ruang nih untuk si USD CHF bergerak turun dari harga sekarang sampai ke harga 94.500, 94.600 sampai dengan 9400 atau 94.100. Masih ada ruang ke bawah ya, masih ada 500 pip lagi, 500 poin lagi. 500 poin atau 50 pips lagi untuk turun ke bawah sebelum dia bikin pullback gitu ya, retracementnya dia. Karena dia udah patah nih posisi si USD CHF ya. Outlooknya kita akan sell untuk USD CHF. Tapi sebaiknya tunggu ada pullback kecil di time frame yang lebih kecil. Ketika ada pullback naik, disitulah kita bisa nge-sell. Ya, ini kalau misalnya kita tarik kayak gini, selama ini masih rapi gitu ya, berarti si USD CHF itu bergerak cuma sampai sini doang nih. Bergerak sampai sini doang terus dilanjutin lagi. Karena seperti gue bilang, dia masih ada ruang nih untuk turun ke bawah. Masih ada ruang turun ke bawah untuk nge-tap trigger trendline yang ini ya. Jadi USD CHF plannya kita akan nge-sell ketika dari retracement ini cukup menarik gitu ya, di level ini. USD CHF udah, kita pindah ke USD JPY. Wih, akhirnya turun ya. Akhirnya turun USD CHF, USD JPY. Oke. Kemarin minggu lalu kita belum kelihatan nih kita mau nge-sell-nya. Sekarang sih kalau gue lihat sih udah bisa sell ya. Ya udah patah nih ya, udah patah dan kita coba turun di time frame yang lebih kecil di H4. Karena seller juga udah gemes ya, sellernya udah gemes nih. Lihat powernya dari sini ya. Penguatan gitu ya, dari yang tadinya swingnya cuma segini ditambah lagi swing segini, retracementnya bisa sampai sini nanti, bikin penurunan lebih dalam lagi karena sellernya udah nungguin untuk
pengen nge-sell udah lama nih untuk USD JPY, tapi minggu lalu belum dapat gitu bisa dibilang, dan ada momentum breakout itu terjadi di hari Jumat lalu. Jadi ya sellernya gemes langsung digas gitu, dijual terus-terusan untuk hari Jumat kemarin ya. Jadi untuk peluangnya USD JPY kita akan nge-sell doang, nggak akan nyari buy. Peluang bagusnya itu ada di mana? Ada beberapa level ya, kita markingin aja nih. Karena di sini ada beberapa zona drop base drop ya. Ini clear, agak jauh tapi ya posisinya. Ini juga gitu ya. Kayak ini nggak perlu dulu ya, karena level yang harus di-retest sama USD JPY juga baru ini dulu nih. Harus ini dulu yang harus di-retest kalau misalnya dia mau valid turun ya. Kalau di breakout ya kemungkinan belum dikasih untuk sell lebih dalam lagi. Level terdekat ini ya, level terdekat itu ini untuk USD JPY. Level terdekat ini kalau dia retrace ya kita bisa follow up sell ya, untuk tipis-tipis ngambil peluangnya. Tapi ya jangan kayak mau TP maksimal itu belum bisa untuk USD JPY. Ya, itu levelnya 133.575 ya. Kalau nanti marketnya masuk ya, kalau nanti marketnya itu bergerak masuk dari apa sih namanya, dari level sini naik ke sini, kita bisa nge-sell lagi selama nggak ada breakout ya. USD JPY sudah, kita pindah ke Audi USD. Audi USD, cek daily-nya. Ini lebih menarik ya Audi USD ya. Audi USD-nya ya ini clear ya guys. Jadi ini kita dapat posisi ya, seharusnya kita bisa nge-sell nanti di sini. Kalau misalnya Audi USD itu naik, level harganya berapa? Level harganya ini. Jadi pergerakannya Audi USD itu naik ya, sama kayak Euro USD, GBP USD, kemudian ini sekarang Audi USD ya. Kemungkinan dia akan nge-flip sampai ke atas, sama polanya HNS ya. Tapi posisi HNS-nya kurang apa ya, kurang bagus ya, karena struktur candlenya itu nggak rapi lah menurut gue ya. Tetap outlooknya bullish. Outlooknya itu kalian harus nge-buy untuk Audi USD, jangan nge-sell, karena harapannya si Audi USD itu harus nge-tap ini nih untuk bikin penerusan bearishnya. Kalau misalnya si Audi USD akan terus ke bawah, jadi dia harus ngumpulin tenaga gitu ya untuk nge-tap zone ini gitu. Jadi dia harus naik sampai sini zone orange untuk bikin penerusan sampai bawah lagi. Tapi beda cerita kalau misalnya si Audi USD ini udah shifting pengen bullish ya. Artinya zone ini itu di tap dan di retrace tapi nggak dalam. Jadi skemanya mungkin cuma segini doang. Habis itu sideways dan dia naik ke atas. Nah, untuk Audi USD, sell-nya kita hanya nyari buy ya untuk Audi USD. Jadi kalau ada pullback turun ke bawah dari sini ya kita nge-buy lagi. Di sini sideways lagi, turun dikit kita nge-buy lagi gitu ya. Itu untuk Audi USD. Kita pindah, kayaknya cukup ya Audi USD. Outlooknya bullish untuk minggu ini. Kita pindah ke NSD USD. NSD USD saham kita cek dulu deh. Lihat powernya guys. Powernya cakep banget ya. Ini panjang banget nih. Kemudian di sini ada pelemahan. Jadi Audi USD akan cukup menarik minggu ini. NSD USD ya. NSD USD cukup menarik. Di mana kita akan nge-buy. Ini posisinya udah ketemu resisten nih. Posisinya udah ketemu resisten dan ini udah di reject. Kalau misalnya level ini nggak bisa ditembus sama sama NSD USD ya, level ini nggak bisa ditembus sama NSD USD, ya kemungkinan
kita akan dapat atau kita bakalan lihat NSD USD rally ke atas ya. Jadi level NSD USD itu di situ. Kita pindah ke XAU. XAU kemarin kita TP ya maksimal, ya nggak maksimal sih, TP hit deh untuk minggu lalu, hari Jumat lalu ya, walaupun sayang banget gitu ya 17.52 kita nggak trigger gitu. Kalau misalnya kita dapat di 17.52 nya, kita lebih banyak itu kemarin dapatnya 1000 poin lebih itu, karena kita masuk di pending ordernya kita itu 17.52 dan nggak ketek gitu ya. Sayang banget sih, sayang banget kemarin di 17.52.00 kalau nggak salah, 52.50 apa 52 kemarin ya, 52.00 ya, di 52.00 nggak ketep sama sekali, di ignore karena kena spread. Ya sayang banget. Kita masuk di harga kemarin itu 17.57 ini di sini kayaknya. Oke, kenapa kemarin kita masuk di 17.57? Di time-time yang lebih kecil kemarin, gua ngelihat ada power bearish ya. Ini candlenya. Kalau kalian perhatiin ya, ini candlenya nih. Ini candlenya nih. Oh, sorry. Ini candlenya nih. Yang harus dilawan sama market gitu ya. Sama buyer biar kondisinya itu ngeflip. Dan kita instant entry ya kemarin di 17.57 breakout, kita langsung nge-buy dan kita dapat di 17.64 kemarin ya. Jadi lumayan lah ya kemarin, kalau nggak salah 650 pip 650 poin, 65 pips disikat gitu ya. Jadi lumayan lah. Nah untuk si gold minggu ini kita mau nge-sell atau nge-buy? Kita akan nge-buy. Kayaknya ya. Kita akan nge-buy untuk si gold. Kita akan nge-buy untuk gold. Di mana harganya? Oke, kita coba proyeksiin ya. Kita proyeksi ini untuk gold. Kita bikin, kayaknya belum deh. Masih ada penurunan ya, untuk ini ya, untuk gold. Jadi ini levelnya ya, diperhatiin aja. Kemungkinan gold masih kuat turun sampai 17.30-an. Ya. Ini toleransi entry-nya ya, 17.45. Masih ada kemungkinan turun untuk ke sana gold. Jadi hati-hati aja kalau yang mau nge-buy langsung untuk hari ini, dan ini hari Senin ya. Jangan lupa posisinya bisa nge-flip marketnya pas kita entry. Untuk BTC ya ada yang build up ini ternyata. Candle imbalance ya, kalau kalian perhatiin ya, gue zoom ya. Ya ini imbalance candle ya. Ini imbalance candlenya, posisinya selebar ini. Ya sampai sini ya. Jadi si BTC harusnya itu bakalan nge-trigger atau nge-push market itu naik sampai sini mungkin ya. Dia bakalan pelan-pelan tuh naik sampai ke zone orange ini. Dan ini levelnya 28, 27. Dan di sini baru kita bisa ikut sell, tapi jangan expect BTC akan turun lagi ya. Karena ketika si zone ini di tap dan dimasukin justru ya, bukan cuma di tap sama ekor, bahkan marketnya itu masuk ke dalam sini ya, masuk di dalam tengah-tengah zone orange ini, si BTC akan running lebih tinggi lagi untuk nge-trigger yang ini. Jadi target berikutnya ketika si level 28.000 USD, si BTC bakalan ngeflip naik ke atas lagi untuk ngejar harga 30.000-nya. 30.000. Ya, ke 37 lagi.
Dan kalau misalnya BTC udah sampai ke 37, artinya marketnya udah shifting. Udah shifting, powernya itu udah nggak bearish. Karena apa? Kalau misalnya marketnya berhasil naik ya, berhasil naik patah di 37, trennya udah shifting. Ya, trendline-nya udah patah. Jadi kalau misalnya kita bayangin skemanya gitu, kalau misalnya BTC pelan-pelan naik ya, pelan-pelan naik, kemudian dia sideways dan kemudian dia naik lagi, dia di sini berarti si siapa namanya si BTC trennya udah berubah. Yang tadinya bearish dari sini ya, ini udah shifting. Nah, retracementnya bisa dalam, tapi habis itu bikin higher high untuk BTC. Jadi gue senang nih untuk BTC-nya, agak menyenangkan dan aset gue agak sedikit terselamatkan lah ya. Gue sih cuma berharap ya, belum bisa nambahin lagi soalnya. Oke, gue rasa cukup ya, ini cukup panjang outlook-nya karena gue banyak ceritanya. Apa namanya? Gue rasa cukup untuk outlook-nya. Gue ulang lagi ya, Euro USD plan-nya bullish, outlook-nya bullish, kita akan nge-buy XAU. GBP USD sama, tapi plan kita akan nge-buy ketika si GBP USD ini bikin penurunan sampai ke zona hijau, karena zona hijau ini adalah harga paling murah untuk dibeli. USD CHF plan kita akan nge-sell selama trendline ini tetap ngejaga. Kalau breakout ya atur strategi lagi ya. Kita lihat aja pergerakan marketnya dulu. Untuk USD CPY kita akan coba nge-sell kalau masuk di area ini dan ada rejection ya. Kita akan nge-sell karena udah patah ya, trendline-nya udah patah, udah di breakout, kemudian ada dari test, jadi ada retracement naik ke atas dan untuk penurunan yang lebih dalam. Ini target maksimalnya untuk jangka pendeknya si siapa namanya, untuk si USD JPY. Audi USD sama, kita akan nge-buy plan-nya, kita akan nge-buy. Kalau kita cek lagi, kita update lagi untuk kita tambah trendline, dia udah patah ya, ya walaupun tipis, tapi udah breakout. Jadi Audi USD plan-nya kita akan nge-buy, hanya buy bukan sell. NSD USD kita berharap ada penurunan instan untuk nanti di London season, ya penurunan, kemudian dia naik ke atas. Ini untuk NSD USD. XAU USD kita berharap hari ini ada penurunan dulu sebelum kita follow up untuk ngikut buy. Harganya ini 17.45 sampai dengan 17.34. Ini toleransi range-nya ya, toleransi range untuk kita bisa follow up kalau mau nge-buy. Karena kalau kita apa namanya proyeksi dari si channel gitu ya, dia harus turun dulu nih untuk bikin ayunan yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk BTC kita berharap si BTC udah berubah strukturnya, jadi dari yang awalnya udah bearish maksimal gitu ya, dari kemarin udah puyeng juga tuh, dan sekarang udah shifting. Kita berharap si level 27.000 ini bisa dijebol, kemudian dari jebolan 27 ini marketnya BTC itu langsung nge-push sampai ke harga 35 sampai dengan 40.000 ya. Ketika 40.000 ini ya udah beli aja terus BTC-nya, tabung terus, gak mungkin turun lagi, apalagi 2024 ada halving, artinya supply-nya sedikit sedangkan demand-nya itu makin banyak. Oke, itu insight-nya untuk BTC ya, spotnya. Oke, gue rasa cukup. Jangan lupa di like untuk videonya, ditonton sampai habis dari awal sampai akhir supaya kalian dapat insight dari outlook yang gue lihat di market selama minggu ini dan planning yang gue trade untuk minggu ini, per major apa aja yang akan gue ambil gitu ya. Gue rasa cukup. Thank you.